Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di Taman Masjid Al-Manziratul Khairiyah. Kebetulan kita lagi ada di lapangan hari Minggu olahraga. Ini apa ya? Nggak sengaja ketemu sama salah satu tokoh yang bisa dibilang ini inspirasi. Nanti kita mau ajak ngobrol. Mungkin udah tahu ya namanya Pak Tarmin. Dia dari RT 02. Nah, kebetulan apa nih? Lagi iseng-iseng aja. Kita coba tanya yuk sama Pak Tarmin tentang kegiatan beliau. Assalamualaikum Pak Tarmin. Aduh. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Ini lagi olahraga aja? Iya, baru pulang olahraga selesai, baru selesai. Dari jam berapa Pak? Dari jam 6 tadi. Oh, sekarang udah jam 7.55. Wow, hampir 2 jam. Boleh Pak, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol sejenak Boleh. untuk ya minimal mungkin warga RW 04 Ya. pengen dapat inspirasinya nih dari Ya. tokoh Pak Tarmin ini. Ya Bang, kita ngobrol di sini dulu ya. Ya, boleh. Ya, boleh dulu. Ya. Aduh, Alhamdulillah. sehat Pak, keluarga alhamdulillah. Ya, sangat sehat. Waduh. Sekarang kegiatan Pak Tarmin selain olahraga, ini sebelum kita ngomongin olahraga Pak Tarmin, tinggal di mana Pak alamatnya Bapak? Saya di Barunas, di Barunas Sarwalunggu, Jalan Gugus Tuban 3 nomor 65. Oh, nomor 65. Jadi sebenarnya tetangga sebelah nih. Ya, Saya ya. 67, dia 65. Ya. Iya, jadi Pak Tarmin ini salah satu warga yang penuh inspirasi teman-teman. Jadi Bapak Ibu warga RW 04, Pak Tarmin ini tinggal di RT 2. Ya, jadi beliau ini kalau dikenal sama warga itu setiap pagi itu olahraga. Jadi nggak pernah yang namanya tuh dari saya kenal banget dari saya kecil aja. Beliau ini setiap pagi yang namanya lari itu nggak pernah berhenti. Gitu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah usianya sudah berapa tahun nih Pak? Sudah 73 tahun. 73 tahun. Ternyata masih bisa lari, masih bisa gerak, masih bisa aktivitas normal. Makanya nih kita perlu minta resep-resepnya nih, rahasianya kira-kira kenapa nih bisa sehat sampai kayak gini. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya boleh ya Pak? Boleh. Gitu. Bapak, tapi Ibu masih ada Ibu Masih, sehat? Ibu ada sehat, alhamdulillah. tinggal jadi sekarang di rumah Ya. sama istri gitu ya. Sama anak Sehat. cucu. Oh iya, cucunya berapa Pak? Ada 5. Cucu udah 5. Ya. Kalau yang di sini? Yang di sini Dua. Oh, di sini 2, yang di sana Tiga. 3. Mas Ipram ya saya Ya. kenal. Oh iya, Mas Ipram ada 3 juga ya. Ini kameramennya juga sebenarnya juga anak bapak juga nih gitu kalau nggak salah ya. Iya. Geleng-geleng lagi ke suaranya ya, nggak apa-apa. Pak Tarmin, Ya. ini kan Pak Tarmin udah usia 73 tahun masih segar. Kira-kira pengalaman Pak Tarmin dari mulai awal, boleh nggak ceritain sedikit sampai sekarang kok masih bisa kayak gini? Oh iya, memang dari sejak awal tuh sangat menyenangi olahraga lari. Wah, lari. Saya lari itu mulai aktif betul tahun 1978 sampai sekarang saya pertahankan. 1978, saya 8 sebelum saya lahir udah Ya, lari. Sudah lari saya. Setelah saya bekerja, saya menikah, saya baru mulai lari aktif. 78 ya, berarti udah 45 tahun lebih. Ya, Wah, udah 45 tahun tuh sebelum olahraga lari. Terus Pak. Bapak sekarang kerja sebelumnya kerja di mana Pak? Oh, saya dulu kerja di Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Sudah pensiun umur berapa Pak? Sudah pensiun tahun 2009. 2009 pensiun. Jadi kegiatannya sekarang selain olahraga, Saya hobi menanam tanaman. oh, Tanam tanaman. jadi kegiatan Bapak selagi lagi liburan itu nanam tanaman. tanaman dan piara ayam. Oh, biara ayam. Terus apa lagi Pak? Ya itu aja lah. Gitu ya. Nah sekarang ini kan saya juga tadi di jalan iseng-iseng ngelihat Bapak tuh olahraga gitu ya, sampai sekarang masih seger gitu ya. Kira-kira yang membuat Pak Tarmin tuh sampai sekarang masih seger tuh
apa sih kira-kira tuh caranya gimana, resepnya gimana? Oh, jadi begini. Jadi ceritanya untuk gimana? mempertahankan kesehatan itu, yang pertama itu makanan. Makanan lebih banyak yang dimakan itu yang alami, bukan yang sasetan-sasetan. Yang alami ya, makanan alami. Ya. Terus yang kedua itu tidur yang cukup. Jangan sampai kurang tidur. Bapak tidurnya biasanya dari jam berapa sampai Saya jam jam berapa? 9 pun sudah makan di tempat tidur. Resepnya jam 9 udah tidur. Sampai pagi jam 5. Jam 5 bangun. Baru olahraga lagi. Oh iya. Terus apa lagi tuh Pak? Dari mulai makan, tidur cukup, terus Pikiran. Jangan terlalu banyak masalah pikir. Jadi nanti kalau banyak pikiran itu akhirnya jadi susah tidur juga bisa juga masalahnya. Bener. Iya. Kalau pikiran lagi runyam kira-kira itu dia. ngaruh ke badan ya Pak ya. Pengaruh itu. Dan susah tidur jadi. Susah tidur. Ya, itu pikiran harus dibebasin pikirannya. Iya, pikiran. Oke. Iya sih memang bener ya, apalagi sekarang nih situasi kayak gini kalau nggak mikir gimana, tapi bisa mengelola pikiran lah intinya gitu. Bukan berarti nggak boleh mikir, disederhanakan. Ada lagi tuh Pak, wah ini bagus sih, saya juga bisa belajar nih. Selain makanan, tidur sama pikiran. Ada lagi tuh Pak kira-kira? Sebenarnya cukup itu 3 cukup, kalau dijalankan pasti akan sempurna. 3 aja tuh. Jadi para warga RW 04 coba deh ikutin nih 3 cara ini. Tapi gimana nih? Kan kalau sekarang makanan itu udah ya macam-macam lah. Betul, Kira-kira memang. gimana tuh kalau untuk makanan sendiri? Bisa Contoh memang misalnya. ya, kalau memang harus dianu sedemikian rupa supaya kita menghindari makanan-makanan yang sasetan itu. Gitu. Nah kalau Bapak biasa kalau makannya apa? Biasa Makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Nasi Bapak ngurangin? Udah enggak? Enggak, saya tetap aja kalau emang nasinya banyak, saya tetap makan nasi banyak. Jadi enggak ini ya, enggak jadi pokoknya yang penting sehat, makan sayuran. Pokoknya enggak boleh. Inilah intinya yang sasetan itu dihindari gitu. Karena yang namanya sasetan ada pengawet kali Betul, gitu ya. betul. Jadi banyak kimianya. Banyak kimia jadi faktor itu. Nah, terus masalah tidur itu. Nah, kalau tidur itu kalau bisa 8 jam satu malam itu sangat sempurna. 8 jam ya. 8 jam. Kalau bisa 8 jam sangat sempurna sekali. Tapi kalau yang susah tidur tuh gimana? Nah, itu dia itu repot kalau sudah susah tidur. Bapak punya pengalaman nggak? Kalau saya kan biasanya kalau tidur tuh biasanya jam 10, jam 11 tuh baru tidur. Gitu. Jadi paling tidurnya cuma 7 jam, tapi bisa atau gimana? Iya, 7 atau 8 itu. 7 atau 8. Nah, terus pikiran nih. Tadi kan Bapak bilang makanan, oke, mungkin bisa dipahamin. Kedua, tidur, ya bisalah. Nah, mengelola pikiran tuh tadi kan disederhanakan. Kalau sederhana tuh bisa lebih dijelasin lebih simpel lagi nggak hal-hal? Mungkin ada contoh, misalnya ada contoh, terus kita mikirnya harus gimana? Ya masalah semua manusia itu punya masalah ya. Beda-beda masalahnya. Jadi bagaimana caranya menyederhanakan juga memang tergantung orangnya. Iya. Gitu. Contoh misalnya kalau ada masalah utang piutang gitu. Nah, itu kan orangnya masalah jenisnya macam-macam. Gitu. Bisnisnya rugi misalkan, atau lagi masalah anaknya berantem misalnya. Nah, itu. Atau punya cucunya pinter-pinter gitu. Iya, harus pinter-pinter. Jadi harus gitu ya. Yang penting pikiran. Itu aduh jangan sampai kurang kalau gitu. Nah, kalau olahraga sendiri Pak. Ya. Kalau Bapak olahraga tuh setiap hari atau gimana? Saya setiap hari kecuali saya hari Senin Kamis. Oh, Senin dan Kamis Saya libur. Itu karena puasa atau apa? Ya. Oh, ternyata ada resep baru tuh yang saya tahu. Jadi ada saum puasanya Senin sama Kamis. Iya. Senin Kamis puasa. Wah, bagus tuh. Jadi hari di luar itu Bapak olahraga. Nah, olahraga itu bisa lebih nanya lebih detail nggak? Itu jam berapa mulainya sampai jam berapa, atau malam atau pagi atau apa? Oh, kayak saya olahraganya setiap pagi. Setiap pagi. Setelah salat subuh saya siap. Oh, siap subuh lari-lari ya. Mulai lari kurang lebih 1 jam. 1 jam. 2 jam lah. 2 jam lah. 2 jam ya. 2 jam dengan Tadi jam senam. ya jam 8 tadi pas lah ya. Jadi Iya. jam 2 jam dari jam 6 ya. Iya. Olahraganya apa aja tuh? Lari aja? Saya hanya lari saja.
Iya tadi juga. Habis lari senam. Oh habis senam kayak tadi gitu ya. Kalau untuk misalkan nih, tadi kan Bapak tuh kalau olahraga tuh ngeluarin apa? Itu apa tuh Pak? Itu buang napas saja. Oh hanya buang napas. Itu hanya sebuah apa ya, ciri khas saja kalau Pak Tarmin itu kalau olahraganya buang napasnya ada begituannya. Oh gitu, kirain itu salah satu resep tambahan juga jadi biar melatih napas saja. Gitu ya. Ya udah, gini deh Pak. Kalau lari itu yang penting itu apa ya? Kalau sudah jadi kayak saya ini daya tahannya sangat kuat. Jadi walaupun lari berapa kilo saya nggak akan berhenti. Dari jembatan 0 ke jembatan 9 pulang balik nggak berhenti. Kalau di lapangan voli itu saya kelilingnya 50 kali putaran. Nggak berhenti juga habis itu senam. Lapangan voli 50 kali putaran. Coba tuh Bapak Ibu pada 50 kali putaran. 50 ya. Oke, nah mungkin ini sebagai penutup, kira-kira punya pesan nggak buat warga RW 04 yang kira-kira nih usianya? Ya contoh kalau bapak saya sendiri ya alhamdulillah masih sehat, tapi usianya sekarang udah 64 tahun gitu ya, beda 10 tahun sama Pak Tarmin nih kalau dihitung-hitung kan. Tapi udah ya kondisi sakit, tapi saya bilang, bapak udah kepala 7, udah 73 tahun masih bisa lari, masih bisa olahraga. Saya bilang luar biasa banget gitu. Jadi kira-kira pesan apa yang bisa dibagiin? Siapa tahu nih ada warga kita yang dengar, nanti kan di channel di YouTube bisa kita lihat. Mau menyampaikan kepada seluruh warga, kalau memang bisa mengikuti jejak saya itu adalah sangat bermanfaat sekali. Karena selama ini saya tidak pernah sakit, tidak pernah ke dokter, dan tidak pernah minum obat. Itu. Nggak pernah nggak pernah minum obat sampai sekarang. Dokter puskesmas menanyakan kepada istri saya. Itu gimana tuh? Bahwa istri saya sering ke puskesmas, ditanya oleh dokternya, Ibu, bapaknya kok nggak pernah ikut ke puskesmas? Dijawab oleh ibu, bapak saya sehat terus Pak. Kaget dokternya, kok sehat terus katanya gitu. Masa malah sehat malah aneh gitu ya? Dokternya heran karena sehat terus. Ya alhamdulillah saya belum pernah sakit, baik flu, pilek, masuk angin, sariawan, nggak pernah ada yang nempel ke saya. Paling terkenalnya itu kalau Pak Tarmin kalau bersinnya itu luar biasa. Wah, luar biasa kencang memang. Puas saya keluar itu, semua itu. Iya, benar. Itu ciri khasnya itu nggak mungkin lupa saya. Gitu ya. Ya silakan monggo kalau memang mau ditiru monggo. Resepnya hanya begitu saja sederhana, tapi bermanfaat sekali untuk kesehatan. Iya. Ya tuh terutama itu tadi ya pikiran ya, makanan, tidur cukup, pikirannya diatur, sama jangan lupa puasa. Nah, itu tadi ternyata resep empat rahasianya nih kita bisa tiru nih. Kayaknya sih kalau bapak-bapak yang sekarang udah pensiun bisa sebenarnya. Iya, ada waktu. Iya, maksudnya pagi-pagi masa habis sholat subuh mainan HP mulu gitu kan ya. Kalau bisa mah ya keliling-keliling olahraga gitu dari awal. Oke. Olahraga itu harus rutin. Betul. Pokoknya sampai denyut jantungnya itu terhentak. Kalau hanya jalan kaki itu aktivitas bukan olahraga. Aktivitas. Tapi kalau dihentakkan gerakannya itulah yang namanya olahraga. Jantungnya harus getar ya, biar lancar darah peredarannya. Terima kasih Pak. Pak Tarmin, makasih nih waktunya sudah mengganggu kegiatan rutinnya. Intinya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua warga. Ya mudah-mudahan warga RW 4 bisa ambil pengalaman dan bisa ditiru jadi sumber inspirasi. Amin. Sebelumnya mohon maaf Pak kalau ganggu waktunya. Mudah-mudahan Bapak terus sehat, keluarganya juga sehat. Amin. Bisa juga jadi inspirasi, jadi pahala jariah buat nanti kita semua gitu ya. Makasih. Oke. Terima kasih. Buat semuanya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.